Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. NPM saya 2040401139. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan untuk melengkapi tugas dari MK Kepemimpinan. Jadi terkait tentang kepemimpinan ini, perlu kita tahu bahwasannya pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja atau mengikuti arahan kita dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Itu menurut Haji Kons and Cyril O'Daniels. Kemudian, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya bekerja dan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Itu teori dari Terry. Kemudian, menurut Hambili dan Kons, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu atau pemimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau search goal. Kalau menurut Katz and Kahn, menyatakan kepemimpinan bahwa adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Jadi menurut saya terkait tentang hal ini adalah bagaimana pengarahan yang secara rutin dilakukan akan menimbulkan rasa kebersamaan dan ingin melakukan pekerja sebagai bawahan itu akan mengikuti keinginan dari pemimpin itu sendiri. Kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan. Menurut Silalahi, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang ditampilkan oleh pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang guna mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya. Dan untuk gaya kepemimpinan sendiri itu ada beberapa gaya ataupun beberapa jenis kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otokratik, di mana untuk gaya kepemimpinan otokratik ini memiliki ciri seperti banyak memberikan pengarahan, sedikit memberikan dukungan. Kemudian pemimpin menentukan semua kebijakan. Ada juga inisiatif pengambilan keputusan dilakukan pemimpin, kemudian wewenang dan tanggung jawab terpusat pada pemimpin, kemudian komunikasi berlangsung satu arah atau top down, kemudian menggunakan imbalan atau reward dan hukuman atau punishment. Jadi ketika bagus akan diberikan reward, tapi ketika salah ataupun ada kekurangan akan mendapatkan hukuman atau punishment. Kemudian ada perhatian yang tinggi pada tugas, kemudian rendah pada manusia menuntut prestasi atau hasil, dan juga kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Itu adalah gaya kepemimpinan otokratik. Kemudian ada gaya kepemimpinan sportif. Banyak memberikan pengaruh dan dukungan, pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan usul dan saran. Jadi ini seperti apa ya namanya? Berbincang lah ataupun diskusi. Jadi diperlukan saran dan juga masukan. Kemudian ada memperlihatkan adanya pelimpahan wewenang kepada staf dan juga ada tanggung jawab dilakukan bersama-sama pemimpin ataupun juga staf. Kemudian ada meminta masukan atau saran dari staf tentang keputusan yang akan diambil. Kemudian ada memperhatikan kesejahteraan pegawai. Jadi tidak hanya di kantor ataupun di perusahaan, di tempat kerja, tetapi juga diperhatikan dari sosialnya di masyarakat. Kemudian ada menunjukkan keramahan dan kemampuan untuk melakukan pendekatan. Itulah gaya kepemimpinan sportif. Ada juga gaya kepemimpinan delegatif, itu cirinya sebagai berikut, yaitu sedikit memberikan pengaruh dan dukungan, pengambilan keputusan dilakukan sepenuhnya kepada staf, kemudian tanggung jawab pelaksanaan tugas berada pada pegawai, tidak melakukan pengawasan, tidak ada komunikasi atau ada bila hanya dilakukan apabila diperlukan saja. Kemudian ada rendah perhatian pada tugas dan pegawai,
juga tidak memperhatikan lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Jadi ini kebalikan dari kedua gaya yang di awal tadi. Dan ini adalah gaya kepemimpinan delegatif. Kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif. Yang ini banyak memberikan dukungan, sedikit memberikan pengarahan, kemudian pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama pegawai, aktif mencari masukan dan saran dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Serta peranan pemimpin adalah manifestasi atau mempermudah komunikasi langsung secara dua arah. Tinggi perhatian pada tugas dan pegawai, serta memberikan kesejahteraan karyawan. Itu tadi 4 gaya dari gaya kepemimpinan. Kemudian ada konsistensi dalam gaya kepemimpinan. Adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi terhadap efektivitas organisasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tingkat kesiapan bawahan atau yang dipengaruhi oleh kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dari karyawan tersebut. Kemudian adalah kemauan atau kehendak, keinginan atau motivasi. Itu harus ada di dalam diri karyawan itu sendiri. Jika tidak ada, tidak akan bisa dilakukan hal tersebut. Kemudian ada pemilihan gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat kesiapan bawahan, yaitu memerintah atau telling dengan penugasan atau perintah dan memberikan hubungan kemanusiaan. Serta maksudnya di sini adalah atasan benar-benar memberikan perintah ataupun arahan kepada bawahannya. Kemudian ada menjual atau selling, yaitu kombinasi penugasan tinggi dan persahabatan. Kemudian ada partisipasi atau participating atau prioritas tinggi terhadap hubungan kemanusiaan dengan teknik komunikasi dua arah yang persuasif, penugasan dan pengarahan rendah. Kemudian ada pendelegasian tugas atau delegating, yaitu pendelegasian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang besar terhadap bawahannya. Kemudian di sini ada trade theory atau Kate Davis yang dicetuskan oleh Kate Davis, yaitu ada 4 ciri utama kepemimpinan yang berhasil, yaitu intelligentsia, social maturity, inner motivation, serta human relation attitude. Nah, ketika pemimpin memiliki 4 hal tersebut, bisa dikatakan bahwasannya pemimpin itu adalah sudah berhasil ataupun sudah pantas untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada efektivitas kepemimpinan, yaitu ketika pemimpin ingin tugasnya ataupun apa yang dilakukannya itu efektif, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang itu adalah kepribadiannya. Nah, kita tahu bahwasannya kepribadian itu benar-benar dari diri sendiri, di mana jika kepribadiannya buruk, maka bawahannya tidak akan memberikan contoh buruk, maka staf ataupun bawahannya tidak akan mendengarkan ataupun acuh terhadap tugas yang diberikannya, ataupun arahannya akan dicerminkan oleh kepribadian dari pemimpin itu sendiri. Ketika jelek, ya tidak akan ada respect, menurut saya seperti itu. Kemudian ada pengalaman, sudah jelas bahwasanya guru terbaik adalah pengalaman. Jadi ketika seorang pemimpin itu memiliki pengalaman yang sangat banyak, dia bisa men-share ataupun menceritakan, bahkan mengaplikasikannya ke dalam pekerjaan ataupun gaya kepemimpinannya itu sendiri. Kemudian harapan pemimpin. Kemudian ada juga harapan dan perilaku atasan, kemudian kebutuhan tugas, ada juga harapan dan perilaku rekan, serta ada karakteristik harapan dan perilaku bawahan, serta ada iklim dan kebijakan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi terkait tentang perilaku dari kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.